محمد نبي ولو في الظاهر وهم لا يعترفون بعموم رسالته. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasara mereka begitu mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Walau fil zahiri wa hum la ya'tarifuna bi umumi risalah, meskipun secara zahir, secara lahir ya, mereka tidak mengakui keumuman risalah beliau. Fayaquluna bi umumi risalah, mereka mengingkari keumuman risalah beliau secara umum. Faka'annahum yaqulun, seakan-akan mereka mengatakan, irdau anna wa nardau ankum. Ridai kami, maka kami pun akan meridai kalian. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Jadi mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu hingga engkau mengikuti agama mereka. Jadi ya, untuk teman-teman yang mungkin sedikit kebingungan kita sedang membahas apa, ya karena memang kita melanjutkan dari apa yang telah kita baca sebelumnya, yaitu kita sedang membahas pembatal yang ketiga, yaitu barang siapa yang ragu akan kekafiran orang kafir atau bahkan membenarkan ajaran mereka, mereka sudah tergolong kafir. Kemudian pensyarah mengatakan fahum yukhadi'una fal wajibu takfiruhum. Ya mereka sedang melakukan tipu daya. Fal wajibu takfiruhum wal jazmu bi kufrihim. Maka wajib mengkafirkan mereka, menetapkan dengan tegas kekafiran mereka, wa adamu taraddud fi kufrihim, dan tidak ragu sedikit pun terhadap kekafiran mereka. Hatta yu'minu bi umumi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yattabi'uhu, ya, hingga mereka beriman kepada keumuman risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Artinya, pada paragraf ini pensyarah ingin menunjukkan bahwa hendaknya kita mengkafirkan mereka dengan sebenar-benarnya, karena mereka sendiri telah mengimani kekafiran tersebut, sebab mereka telah mengetahui di dalam kitab-kitabnya secara jelas bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang hak. Akan tetapi, meskipun mereka telah mengetahui hal tersebut, mereka mengingkarinya. Maka dari itu, ya kita tidak perlu ragu akan kekafiran mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa ittaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu." Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahayanya yang diturunkan bersamanya. Inilah orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka kita sangat jelas dalam hal ini bahwa mereka bukan orang yang Islam, mereka bukan orang yang beriman, maka mereka adalah kafir. Hal hum yattabi'una an-nur alladhi unzila ma'an nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tanyakan kepada mereka, apakah mereka mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran dan As-Sunnah? Maka jawabannya tentu la, tidak. وإن قالوا إن محمدا نبي لكنهم لا يتبعونه فهم كفار بلا شك. Ya, mereka mungkin mengatakan, ya, mereka la yattabi'unahu, ya mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak menapaki apa yang Rasulullah SAW tapaki. Wa in qalu, meskipun mereka dalam satu sisi mungkin mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi, lakinnahum la yattabi'unahu, akan tetapi meskipun mereka mengakui hal tersebut, mereka tidak mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Maka berdasarkan hal itu, mereka telah kafir dan tidak ragu atas kekafiran hal tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun, thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa dakhala." Tidaklah seorang Yahudi dan Nasrani mendengar tentang diriku, kemudian ia tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa,
melainkan ia akan masuk neraka. Ini jelas, hadis ini jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas mengatakan bahwa orang Yahudi dan Nasara yang mendengar tentang risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi mereka tidak mengimaninya, mereka akan masuk neraka. فيجب الجزم بالكفر فيجب الجزم بكفر الكفار وفي مقدمتهم اليهود والنصارى فهم أشد كفرا لأنهم عصوا الله على علم وبصيرة. Nah, perhatikan teks ini penting sekali sebagai suatu kaidah. Maka wajib menetapkan dengan tegas kekafiran orang-orang kafir. Dan di antara mereka yang paling utama adalah orang Yahudi dan Nasrani. Mereka lebih besar kekafirannya. Kenapa? Ya karena mereka bermaksiat kepada Allah dengan ilmu dan pengetahuan. Mungkin orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik seperti anggap saja Buddha, kemudian Hindu dan seterusnya, mereka tidak mengetahui Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab mereka. Mungkin saja tidak ada teks yang menerangkan secara khusus bahwa Nabi Muhammad SAW terdapat disebutkan dalam kitab-kitab itu. Tetapi orang Yahudi dan Nasrani tidak. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW, mereka mengetahui kebenarannya. Tapi dengan pengetahuan itu, justru mereka membangkang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun." Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 146, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas-jelas yang mengatakan, orang-orang yang telah kami beri kitab, siapa itu? Yahudi dan Nasara, mereka mengenalnya, jadi mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian dari mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Nah, orang yang sudah tahu kemudian melanggar tentu hukuman yang lebih dahsyat daripada orang yang melanggar karena ketidaktahuannya. Maka kemudian pensyarah mengatakan fayajibu 'alal muslimi ayya'taqida kufra al-kuffar ayyan kanu. Maka wajib atas seorang muslim untuk meyakini kekafiran orang-orang kafir, siapapun mereka. Tidak ada pengecualian di sini. Kullu man asyraka billah wa da'a ghayra Allah bi ayyi naw'in min anwa'i syirkil akbar fayajibu takfiruhu bil hukmi 'alaihi bil kufri wa la yajuzu syakku fi kufrihi. Setiap orang yang menyekutukan Allah dan berdoa kepada selain Allah dengan bentuk apapun dari kesyirikan besar, maka wajib dikafirkan dengan menetapkan hukum kufur atas mereka. Ya, wala yajuzu syakku fi kufrihi. Tidak boleh ragu terhadap kekafirannya. Wala yajuzu tashihu ma huwa alaihi min al-kufri. Dan tidak boleh membenarkan kekufuran yang ada pada mereka. Fayuqalu hada sahibud dinin. Ya, dan jangan mengatakan juga ini pemeluk agama. Hada ahsanu minal wathaniyin. Atau ini lebih baik daripada penyembah berhala. Al-kufru millatun wahidatun. Karena kekufuran itu sesungguhnya adalah agama yang satu ini. Ya, ini penting ya. Al-kufru millatun wahidatun. Bahwa kekafiran itu sejatinya adalah agama yang satu. Artinya kita tidak perlu membeda-bedakan. Ini Yahudi loh, ini Nasrani loh, ini Majusi. Yahudi lebih bagus daripada Majusi, oh enggak. Semua kekafiran itu hakikatnya satu agama, yaitu mereka mendustai firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengimani Allah sebagai Tuhan, atau minimal mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka juga tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai jalan mereka. Namun, kami katakan, man lam yu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi'hu fa huwa kafirun mahma kana. Maka kami katakan kepada mereka, siapa saja yang tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikutinya, maka ia kafir siapapun dia. Hadhihi aqidatun yajibu 'ala al-muslim an ya'taqidaha li'alla yakhruja min al-islam wa huwa la yadri. Jadi
kata pensyarah ini ya, ini uh, adalah suatu kaidah. Ya. Maka kaidah ini yaitu apa? Siapa saja yang tidak beriman kepada Muhammad SAW dan tidak mengikuti maka ia kafir. Siapapun dia. Nah, kaidah ini wajib bagi setiap muslim untuk meyakininya. Li'alla yakhruja, agar ia tidak keluar dari Islam pada kondisi yang ia tidak ketahui tanpa ia sadari. Jadi kaidah ini harus dipahami agar apa? Agar kita dengan yakin masih dalam kondisi Islam. Ya karena sebagaimana yang telah kita ketahui banyak orang-orang yang tanpa sadar telah melakukan syirik besar dengan kebodohan mereka sehingga mereka mengamalkan kekufuran sedangkan diri mereka meyakini keislamannya. فيخرج من الإسلام بعدم تأثير الكفار أو تصحيح مذهبهم. Sehingga orang yang demikian itu bisa keluar dari Islam karena tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau karena membenarkan ajaran mereka. Dengan apa? Dengan membenarkan atau tashihi madhabihim bi ayyu sahhiha ma'alaihi al-yahud atau yusahhiha ma'alaihi nasara. Dengan membenarkan apa yang diajarkan pada orang-orang Yahudi, agama mereka. Begitu juga membenarkan agama-agama orang-orang Nasara. Hanya dengan membenarkan ajaran mereka. Jadi orang Yahudi dan Nasara, seseorang dapat keluar dari keislaman. Au yusahhiha ma'alaihi Nasara wa yuqal wa yaqul hum min ashabil adyan as-sahihah. Kemudian, ya bukan hanya bergumam di dalam hati saja, bahkan mereka mengatakan, sampai-sampai mereka mengatakan, hum min ashabil adyan as-sahihah. Mereka itu, orang-orang Yahudi dan Nasara, adalah pengikut agama yang benar. Bal hunaka man yantasibu ila da'wati wa yaqul ikhwanuna al-masihiyun. Bahkan di antara mereka ada orang yang menisbatkan diri mereka kepada yang apa? Ada orang-orang yang berdakwah yang menisbatkan dirinya sebagai seorang dai dan mengatakan saudara-saudara kita kaum Nasrani. Ya, jadi hal seperti ini ya tidak dibenarkan. Ikhwanuna al-Masihiyun, mereka adalah saudara kita Nasara. Bukan, mereka bukan saudara kita. Saudara kita hanyalah mereka yang beragama Islam. Fanaqulu lahum, dan kami mengatakan kepada mereka, haulai lam yu'minu, ya, orang-orang itu tidak beriman. Falau amanu lattaba'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Andai kata mereka beriman, tentulah mereka telah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengikutinya. Li'anna al-Masih qala, karena Nabi Isa mengatakan, apa yang Nabi Isa katakan dalam surat As-Saff? Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Ya, Nabi Isa mengatakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan Taurat yang ada sebelumku dan memberikan kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku. Siapa namanya? Namanya Ahmad. Jadi Nabi Muhammad SAW memiliki banyak nama, di antaranya adalah Ahmad. Nah, kemudian Bashar mengatakan, "Falam yu'minu bihadza." Nah, mereka itu orang-orang Nasrani itu yang mengikuti Nabi Isa tidak mengikuti ucapan Isa alaihissalam sendiri yang mengatakan ada akan datang seorang nabi yang namanya adalah Ahmad. Kalian tidak mengikutinya. Bal innal masiha idza nazala fi akhir zaman fa innahu yattabi'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa yahkumu bi syariatil Islam. Dan nanti jika Nabi Isa alaihi salam itu turun di hari kiamat, maka Nabi Isa akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa tidak mengikuti ajarannya, akan tetapi ia justru mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia akan berhukum dengan syariat Islam. Wa yakunu mujaddidan minal mujaddidin. Maka Nabi Isa nantinya di hari kiamat
di akhir zaman ya akan menjadi seorang pembaharu dari pembaharu-pembaharu Islam. Wa man kafara bi nabiyyin wa wahidin fa huwa kafirun bi jami'il anbiya. Dan barang siapa yang kufur terhadap salah satu dari nabi-nabi Allah, maka sejatinya ia telah kafir bagi seluruh nabi. Fal wajibu ma'rifatu hadzal amri وألا تنطلي هذه الشبهات التي تروج من اليهود والنصارى فهم لا يريدون بقاء المسلمين على دينهم ولكنهم يريدون أن يجتذبوا المسلمين إلى دينه. Maka wajib mengetahui perkara ini dan jangan sampai tertipu oleh syubhat-syubhat yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak menginginkan kaum muslimin tetap di atas agama mereka, tetapi ingin menarik kaum muslimin kepada agama mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepada siapa? Kepada wahai Muhammad hingga engkau mengikuti agama mereka. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan manusia biasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan isi hati mereka. Jadi orang Yahudi dan Nasara tidak akan rela untuk mengikuti kita, untuk mengikuti agama Islam sampai umat Islam mengikuti agama mereka. Allah juga mengatakan, "Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu." Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala terang-terangan mengatakan bahwa mereka itu berkata, "Jadilah kalian orang Yahudi, jadilah kalian orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk." Kemudian pensyarah menjelaskan maksud dari ayat tersebut, "Ay indahum annahu man lam yakun Yahudiyan aw Nasraniyan fa innahu laysa bimuhtadin." Maksudnya, yang dimaksud dari Al-Baqarah ayat 135 di atas adalah menurut mereka siapa saja yang bukan Yahudi, bukan juga Nasrani, maka ia tidak mendapatkan petunjuk. Mereka bukan orang-orang yang diberikan hidayah. Ada kalamullahi asdaqul qailin. Ini adalah firman Allah. Ya, jadi Al-Baqarah 135 adalah firman Allah. Asdaqul qailin, zat yang maha benar perkataannya. Fakaifa la nukaffiruhum? Maka bagaimana mungkin kita tidak mengkafirkan mereka? Wa kaifa nasyukku fi kufrihim? Dan bagaimana mungkin kita ragu terhadap kekafiran mereka? Nasallallahu al-afiyah. Ya, kita memohon kepada Allah keselamatan dari syubhat-syubhat tersebut. وقد كفر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله وعبد غير الله أيا كان. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengkafirkan siapa saja yang menyekutukan Allah dan beribadah kepada selain Allah siapapun dia. Au kafara binabiyyin minal anbiya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan orang-orang yang mengingkari salah satu dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Au jahada ruknan min arkanil iman. أركان الإيمان الستة فإنه يحكم بكفره ولا يتردد في ذلك ولا يشك فيه. Dan Allah dan Nabi-Nya juga telah mengkafirkan orang-orang yang tidak mengimani salah satu rukun-rukun iman atau menghilangkan salah satunya, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah telah mengkafirkan mereka. Maka jangan ragu terhadap pengkafiran ini. ولا يصحح ما هو عليه فليتمس له الأعذار. Ya. Dan jangan juga mengiyakan atau membenarkan ajaran-ajaran mereka. Jadi misalnya ada orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim, namun menyatakan bahwa rukun iman itu ada 5 atau rukun Islam itu ada 4. Maka orang seperti ini tidak perlu diragukan lagi ya kafirannya dan tidak perlu diikuti, apalagi dibenarkan. Ad-dinu laisa fihi musawamatun wa laisa fihi tanazula, ya, bahwa agama ini ya, tidak ada namanya
eh, tawar menawar dan tidak ada namanya kompromi. Fayajib tasrihu bihi wal bara'atu min diddihi. Ya, maka wajib menyatakan secara tegas dan berlepas diri dari kebalikannya. Maksudnya apa? Maksudnya kita wajib untuk benar-benar menunjukkan diri kita itu sebagai Islam. Jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu. Ini ada hari raya. Jadi jangan ragu-ragu bahwa kita tidak merayakan itu. Maaf, itu bukan hari raya kami. Kami tidak bisa mengikuti hal seperti itu. Harus tegas. Ya, jangan sampai kita bimbang. Ya, kemudian karena bujuk rayu sehingga kita mulai merayakan hari besar mereka. ثم بعد أن نعلم وجوب التكفير المشركين وكفار أيا كانوا. Kemudian setelah kita mengetahui kewajiban mengkafirkan kaum musyrikin dan orang-orang kafir, siapapun mereka, wa anna hadhihi aqidatun la yasihhu al-islam wa la yastaqimu ad-dinu illa biha, ya, dan bahwa ini adalah akidah yang Islam tidak sah dan agama tidak akan lurus kecuali dengannya. Wala yakunu an-nasu 'inda al-muslimi illa 'inda al-muslimi sawa'an, serta bahwa manusia tidaklah sama di sisi seorang muslim, ya bal yufarriqu bainal haqqi wal batil wal mu'min wal kafir wal muwahhid wal musyriki kama farraqa Allahu bainahum fil hukmi. Ya, jadi kita apa namanya, bahwa setiap muslim itu, ya ternyata ternyata tidak semua manusia itu dapat berislam, ya, melainkan harus ada yang membedakan antara hak dan batil, antara mukmin dan kafir, antara tauhid dan syirik, kemudian antara kebaikan dan kebenaran, sebagaimana Allah sendiri telah membedakan kedua hal tersebut. Artinya di sini jelas, ya, di sini sangat jelas mana yang benar, mana yang baik. Tidak ada yang tengah-tengah. Semuanya jelas, hitam dan putih. Ya, banyak orang mengatakan bahwa enggak, kita harus melihat ranah abu-abu. Kita katakan tidak. Dalam hal ini antara kafir dan muslim benar-benar terang. Tidak ada abu-abu di sana. Garisnya sudah jelas. Jika Anda menganut sedemikian atau meyakini keyakinan seperti ini, Anda muslim. Jika Anda meyakini seperti ini, maka Anda kafir. Ini sangat terang sekali. Selanjutnya kita masuk ke file, ya, ke file yang lain. Eh, sudah ganti file, ya. Bisa dilihat. Ini masih penjelasan yang sama. Bisa dilihat tidak, sudah ganti apa namanya? Sudah ganti layar. Tes tes, suaranya jelas tidak? Alhamdulillah jelas Ustadz. Jelas ya. Layarnya sudah berubah. Alhamdulillah sudah muncul Ustadz. Taip, taip. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, karena ini pembahasannya agak panjang, saya buat kalian. Oke, itu. Baik, kita masuk. Nah, ini penting sekali untuk kita pelajari. Kenapa? Karena dari sini kita akan mendapati apa konsekuensi yang terjadi jika saya mengkafirkan seseorang. Apa konsekuensi yang saya akan dapatkan jika saya telah eh, mengklaim atau menyatakan bahwa orang itu kafir. Nah, di sini akan dijelaskan dengan jelas rambu-rambu. Akan tetapi tentu di sini ada sekitar 11, ya.
rambu-rambu yang akan kita pelajari. Jika waktu tidak memenuhi, mungkin di lain kesempatan. Kita baca saja. Ya. فينبغي على تكفير الكفار أحكام كثيرة نذكر منها ما تيسر. Maka dari penetapan kekafiran orang-orang kafir itu, maka lahirlah banyak hukum. Di antaranya akan kami sebutkan sebagian yang mudah untuk dipaparkan. Apa saja? Yang pertama, ya. Yang pertama, annahu yajibu bughdul kuffar wa mu'adatuhum wa adamu muwalatihim hatta walau kanu min aqrabin nas ila muslim. Nah, perhatikan ini. Yang pertama, wajib membenci orang-orang kafir. Memusuhi mereka dalam arti berlepas diri dari kekafiran mereka. Dan tidak menjadikan mereka sebagai loyalis atau penolong. Meskipun mereka adalah orang yang paling dekat dengan kaum muslim atau dengan seorang muslim. Jadi, konsekuensi kita mengkafirkan seseorang, kita harus membenci dirinya, yajibu bughdul kufar, dan memusuhi mereka, dan tidak menjadikan mereka sebagai sahabat karib atau loyalis, ya, sebagai penolong kita. Ini konsekuensinya. Meskipun mereka adalah orang yang paling dekat, ya meskipun mereka adalah orang yang paling dekat. Dalilnya banyak, tidak kita bacakan di sini. Silakan Al-Mumtahanah, ya. Khususnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuh-musuh Allah itu sebagai loyalis kalian. Begitu juga dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Bukan ayat ini, maksudnya ayat 1 sampai 4 ya, silakan dibaca. Jadi Mumtahanah ayat 1 sampai ayat 4 ini mengandung bahwa seorang muslim tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai sahabat karib dan wajib membencinya. Maksud membenci di sini adalah berlepas diri dari kekufuran mereka, membenci apa yang mereka kerjakan. Kemudian firman Allah yang lain, surat Al-Mujadilah ayat 22. Ya. Kemudian firman Allah surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, kemudian kita baca di sini ya. Pensyarah mengatakan, dalla ala annahu la yajtami'ul imanu billah wal iman bitaghut. Ayat-ayat di atas ini ya, yang tadi telah kita sebutkan, menunjukkan bahwa iman kepada Allah tidak mungkin berkumpul dengan iman kepada taghut. فإنه لابد من الكفر بالطاغut awalan tsumal iman billah. Maka harus ada kekafiran kepada taghut terlebih dahulu. Kemudian barulah beriman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah dan iman kepada taghut itu seperti air dan minyak, tidak bisa bersatu. Karena keduanya saling menafikan. Jadi harus mengkafirkan taghut terlebih dahulu, baru bisa beriman kepada Allah. Fayajibul kufru bit-taghut wa mu'adatul kuffar wa bughduhum. Nah, itu dia. Walau kanu min aqrabin nas ilal muslim. Maka dari itu wajib mengingkari taghut, memusuhi orang-orang kafir, dan membenci mereka meskipun mereka adalah orang yang paling dekat dengan seorang muslim.
Walau kana kafiru ummahu, meskipun orang kafir itu adalah ibunya, au abahu, atau orang kafir itu bapaknya, au akhahu, atau orang kafir itu adalah saudaranya. Au kana min qabilatihi wa ashiratihi fa innahu yubghiduhu wa yatabarra'u minhu. Atau mereka itu adalah orang-orang kafir yang berasal dari kabilahnya atau termasuk dari keluarganya, tetap ia wajib membencinya. Karena apa? Membencinya karena kekafirannya dan berlepas diri dari kekufuran yang mereka lakukan. Kemudian barulah penulis membawakan dalilnya, surat At-Taubah ayat 113 sampai 115. Tetapi yang paling penting ada di sini. Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, ya. Jadi ayat ini menunjukkan, potongan ayat 113 ini menunjukkan, ya, bahwa meskipun mereka adalah orang yang paling dekat, memiliki hubungan darah, selama mereka kafir, maka kita bahkan tidak boleh untuk memintakan ampun kepada mereka. Makanya di sana dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik sekalipun mereka adalah kerabat dekat, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang itu adalah penghuni neraka. Nah, jadi ketika orang-orang kafir itu sudah meninggal, kemudian ada seorang muslim yang berdoa kepada orang kafir tersebut untuk diampuni oleh Allah, boleh tidak jawabannya? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Ya karena mereka sudah jelas tempatnya di neraka. Nah, kemudian penulis pensyarah mengatakan, lama anzalallahu hadhil ayat ta'assafa unasun minal muslimin alladzina kanu yastaghfiruna li abaihim minal musyrikin alladzina matu wa khafu min hadhil ayat. Jadi ketika surat At-Taubah ini turun, ya, ayat ini turun, ketika ayat ini turun, ya, maka para sahabat yang dahulu pernah memintakan ampun untuk ayah-ayah mereka yang meninggal dalam keadaan musyrik, mereka khawatir. Kenapa khawatir? Karena mereka merasa telah melakukan dosa selama ini. Kan tadi ayat ini keluar bilang, ya, maka nabi walladzina amanu, orang-orang yang beriman, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk mereka yang musyrik, yang telah kafir, ya, dan mereka termasuk kerabat mereka yang telah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka. Tidak boleh. Nah, sebelum turunnya ayat ini, para sahabat mendoakan orang-orang kafir dari kalangan kerabat mereka agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ketika ayat ini turun, maka orang-orang yang dahulu mendoakan kerabat-kerabat mereka itu takut. Kenapa takut? Ya karena selama ini mereka keliru dan melakukan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang lain. Nah, lihat sini. Wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Dan Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah dia memberi mereka petunjuk sampai dia menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Artinya, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menenangkan orang-orang yang merasa ketakutan telah melakukan dosa.
Jadi menenangkan para sahabat yang dahulu pernah berdoa kepada orang tua musyrik mereka dan mengatakan tenang saja, ya, perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan dahulu tidak akan menyebabkan kalian menanggung dosa. Kenapa? Karena belum ada ayat yang turun yang menjelaskan tentang hal tersebut. Makanya di situ dikatakan فَمَا qabla an tanzilal ayat wa qabla an ya'lamal muslim tahrima dzalika fa innahu la yu'akhadhu alaihi. Artinya, apa yang terjadi sebelum turunnya ayat tersebut dan sebelum seorang muslim mengetahui keharamannya, maka ia tidak berdosa dan tidak dihukum karenanya. Jadi di sini jelas ya, jika ada orang meninggal dalam keadaan kafir, meskipun mereka adalah kerabat kita, maka kita tidak perlu mendoakan ampunan dan tidak boleh mendoakan ampunan. Kenapa? Karena sudah jelas mereka meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian yang kedua, apa saja konsekuensinya? Konsekuensi yang kedua, mimma yatarattabu ala takfiril musyrik annahu idza mata al-musyrik wal kafir fa innamal muslima la yatawalla janazatahu illa idza lam yujad man yakfinuhu minal kuffar. Ya. Yang kedua, di antara konsekuensi dari penetapan kekafiran orang musyrik adalah bahwa apabila orang musyrik atau kafir meninggal dunia, maka seorang muslim tidak mengurus jenazahnya. Illa idza lam yujad, kecuali jika tidak ada seorang pun dari kalangan orang kafir yang menguburkannya. Fa'innahu yuwara bit-turab wa la yudfanu fi maqabiril muslimin. Dan jika ada orang kafir yang meninggal dan tidak ada yang memakaminya dari orang kafir yang menguburinya, maka seorang muslim diharuskan untuk menguburnya dengan menutupi dengan menutupkan tanah kepada dirinya, ya, itu maksudnya mayatnya, sebatas agar mayat tersebut tidak mengganggu kaum muslimin. Dengan catatan juga tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Fal muslimuna la yatawallawna janazatal kafir. Orang muslim itu tidak mengurus jenazah orang kafir. Fala yaksilunaha, mereka juga tidak memandikan jenazah orang-orang kafir. Wala yukaffinunaha, tidak juga diwajibkan untuk mengkafaninya. Wala yahmilunaha, dan tidak juga diwajibkan untuk memikulnya ke kuburan. Wala yusayyi'unaha, dan tidak juga wajib untuk mengiringinya. Wala yahduruna dafnaha, dan tidak juga diharuskan untuk menghadiri pemakamannya. Wala turfanu fi maqabiril muslimin, dan tidak boleh juga untuk menguburkan mayat orang musyrik itu di kuburan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan." Itu paling penting ya. Dan janganlah engkau wahai Muhammad menyolatkan seorang pun dari mereka yang mati selama-lamanya. Jadi jangan disolati. Makanya kalau ada orang yang mengaku Islam, tapi di satu sisi dia mengaku Islam, di satu sisi lain dia sebagai seorang dukun. Ya, dukun adalah orang kafir. Dukun adalah orang kafir. Maka tidak, ketika ia meninggal tidak perlu disolati. Apalagi dia uh, mati di dalam keadaan tersebut. Kemudian, Al-Sarah mengatakan,
فالمسلم لا يشيع جنازة الكافر ولا يجهزها ولا تدفن في مقابر المسلمين. Karena itu seorang muslim tidak mengiringi jenazah orang kafir, tidak menyiapkan pengurusannya, dan tidak menguburkannya di pemakaman kaum muslimin. Wa amma iyadatul marid minal kuffar idza kana min ajli da'watihi ila Allah fa innal muslima ya'udul marid. Akan tetapi menjenguk orang kafir yang sedang sakit jika tujuannya untuk mengajaknya kepada Allah, maksudnya berdakwah, maka seorang muslim boleh menjenguknya dan mengajaknya kepada Islam. Waqad 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam gulaman Yahudiyan. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang anak Yahudi wada'ahu ila Islam yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya kepada Islam. Fa'aslama, maka anak Yahudi itu akhirnya masuk Islam. Maka setelah itu mata ia meninggal alal Islam dalam kondisi Muslim. Wa syahida alla ilaha illallah, dan anak tersebut telah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, wa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ammahu, dan tidak hanya itu, Nabi juga pernah menjenguk pamannya. Siapa itu? Abu Talib fi maradil maut, ketika Abu Talib berada di dalam kondisi sakit yang menyebabkannya meninggal. Wa qala lahu, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. فإذا كانت فإذا كانت عيادة المريض الكافر من أجل دعوته إلى الإسلام fala ba'sa biha. Maka berdasarkan dua kisah di atas, diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjenguk orang kafir dengan catatan untuk mengajaknya kepada Islam. Ya, maka ini diperbolehkan. Wa amma idza mata ala kufrihi فإن المسلم لا يتولاه ولو كان أقرب الناس إليه ولو كان آباه. Nah, ini penting. Namun jika ia meninggal dalam keadaan kafir, maka seorang muslim tidak mengurus jenazahnya, meskipun ia adalah seorang yang paling dekat dengannya. Siapa itu contohnya? Contohnya adalah bapaknya misalnya. Walamma mata Abu Talib alal kufri lam yatawalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafnahu. Ya, sebagaimana ketika pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengurus pemakaman bapaknya, pamannya. Wala tajhizahu bal amara ibnahu Aliyan ayyuwaliyahu fil ardi wala yutrak ala dhahril ardi li'alla yata'adza bihin nas. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan putranya. Siapa itu putranya Abu Talib? Yaitu Ali radhiyallahu taala anhu, untuk menguburkan ayahnya di dalam tanah agar tidak dibiarkan di atas permukaan bumi, ya, sehingga mengganggu manusia. Jadi hanya sebatas itu saja yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, al-muslimu la yarithul kafir, wal kafiru la yarithul muslim. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Artinya, jika seorang bapak kafir dan seorang anak muslim, ketika bapaknya meninggal, anaknya tidak mendapat warisan. Berlaku juga sebaliknya, ketika anaknya sebagai seorang muslim meninggal,
maka bapaknya tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Li'anna Allah qata'a as-silata bainahuma. Karena Allah telah memutus hubungan kewarisan di antara keduanya. Wala yatawarathul muslimuna wal kufar. Berdasarkan hal itu, maka seorang muslim tidak saling mewarisi dengan kafir lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yarithul muslimul kafira walal kafiru muslimah. Ya. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi seorang muslim. Wahada fis sahih sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab sahih Al Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Wa inna ma yakunu mirathul kafir li aqaribi al-kuffar. Ya, yang berlaku bagi harta waris adalah orang kafir saling mewarisi dengan kafir-kafir yang lainnya. Wala yarithuhu aqaribuhul muslimun. Dan tidak mewarisi kepada kaum kerabat-kerabatnya yang muslim. Fal kufru min mawanil irsi inda ahli ilmi. Maka kekafiran termasuk penghalang waris menurut para ulama. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Ini masih banyak belasan ya, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikian tadi materi yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu nafi bagi kita bersama. Serta menjadi pahala jariah untuk Ustadz. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada seluruh peserta. Kalau ada yang ingin bertanya, diharapkan untuk menuliskan di kolom chat dengan tetap memperhatikan adab dan tata tertib dalam bertanya. Jadi Ustadz, di sini sudah ada pertanyaan, Ana izin bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang berprofesi sebagai fotografer dan mendapat pekerjaan untuk memotret di kegiatan ibadah non-muslim? Jazakumullah khairan. Pada Ustadz, dipersilahkan. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Apa hukum menjadi fotografer atau bekerja dalam bidang apapun yang terkait khusus dalam peribadatan mereka ya. Jadi kata kuncinya adalah keterkaitan khusus terhadap ritual mereka. Maka jawabannya tidak boleh ya. Karena itu termasuk tolong-menolong dalam keburukan. Dan pada kasus ini keburukannya adalah keburukan yang paling dahsyat, yaitu ritual keibadahan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan, ya, dan jangan kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, hal ini termasuk dalam saling tolong menolong dalam permusuhan. Karena dengan dokumentasi tersebut, ya, ibadah mereka akan berjalan lebih lancar. Kemudian, secara tidak langsung, dokumentasi itu akan digunakan untuk menyebarkan syiar-syiar mereka. Adapun yang bersifat umum, ya, seperti melakukan kerjasama dengan mereka dalam perdagangan, atau misalnya menjadi karyawan mereka,
dalam bisnis yang halal. Hal-hal yang seperti ini diperbolehkan, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW bertransaksi dengan orang-orang Yahudi yang dimana harta mereka tercampur dengan riba. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dengan Abu Bakar untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, pembimbing atau pembuka jalannya adalah orang musyrik yang saat itu belum masuk Islam. Allahu a'lam bishawab. Syukron jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Kepada peserta yang lainnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan tetap memperhatikan adab dan tata tertib dalam bertanya. Izin membacakan lagi Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz beserta keluarga diberikan kesehatan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ustadz izin bertanya, bagaimana bagi seorang penuntut ilmu jika mendengar ada orang terdekatnya bernazar? Jika usaha saya jalan, saya akan sholat 5 waktu dan akan beribadah di masjid juga. Karena baik yang mendengar merasa janggal mengenai nazar tersebut, terutama membawa ibadah yang sudah sahih mutlak untuk dilaksanakan. Barakallahu fikum Ustadz. Kepada Ustadz dipersilakan. Baik. Eh, Kaitannya dengan nazar, maka hukum nazar secara umum ya, adalah makruh. Hukum nazar secara umum hukumnya makruh. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan bahwa ia adalah seorang yang pelit. Kenapa? Dia memperhitungkan nikmat Allah terlebih dahulu untuk beribadah. Akan tetapi, ketika nazar itu sudah terucap, ya maka seseorang wajib untuk mengamalkan nazarnya jika keinginannya tercapai. Apalagi nazarnya adalah nazar yang berbentuk kebaikan. Ya, jadi nazar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nazar yang buruk, maka tentu ini tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua adalah nazar yang baik. Rasulullah SAW mengatakan, "Man nazara ayyuti Allah, yuti'hu." Yang barang siapa yang menazar untuk Allah, maka ia hendaknya untuk melunasi nazarnya. Nah, berhubung dia telah bernazar dengan nazar yang baik, maka wajib baginya untuk mengikutinya. Kemudian, ya di situ pertanyaannya sholat 5 waktu di masjid. Ini laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki ya, kalau laki-laki tentu di sana ada khilaf para ulama, apakah sholat berjamaah itu harus di masjid atau tidak. Andai kata ya, dia mengatakan bahwa sholat di masjid ya, sholat di masjid itu hukumnya sunnah muakkadah sebagaimana pandangan mayoritas ulama, maka ketika ia menadarkan hal tersebut, ia telah mewajibkan dirinya untuk sholat berjamaah di masjid dan dia harus menunaikan apa yang ia nazarkan. Namun tentu ya sebagai seorang muslim hendaknya tidak mudah untuk bernazar, karena itu artinya kita telah hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya terlebih lagi jika nazarnya adalah nazar yang dianggap berat. Karena orang yang membatalkan nazarnya ya memiliki konsekuensi tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja ya, cukup. Karena kembalikan kepada moderator. Baik Ustadz, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Sepertinya pertanyaannya
Sudah habis, Ustadz? Baik. Kita cukupkan? Alhamdulillah. Afwan, Ustadz, ini masih ada satu lagi pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Di lingkungan kerja yang biasanya heterogen, terbiasa dengan mengucapkan salam, tidak hanya Assalamualaikum saat ada acara, namun juga salam agama lain, dan terbiasa memberikan selamat atas hari raya agama lain. Bagaimana hukumnya atas tindakan tersebut, Ustadz? Kepada Ustadz, dipersilahkan. Nah, hukum tentu ya salam terbaik adalah salam seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan mengucapkan salam selain itu? Kalau salamnya umum ya seperti selamat siang, selamat pagi tentu ini adalah hal yang diperbolehkan. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwa kita tidak boleh mengucapkan salam yang di dalamnya terdapat doa kepada non-muslim sampai ia mengucapkan terlebih dahulu. Kalau tidak salah, hadisnya ini ada di dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, yang artinya jangan kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi sebagai seorang Muslim, pertama tidak boleh mendahulukan salam kepada mereka. Ya, la tabda'u al-yahuda wal nasara bisalam. Kita nggak boleh memberikan keselamatan dan keberkahan, mendoakan ke mereka di awal. Dan seandainya mereka mengucapkan salam untuk kita, maka diperbolehkan, tapi batasannya terbatas, yaitu wa'alaikum saja. Jadi kalau ada orang Yahudi, Nasara, memberikan salam di depan kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, maka kita hanya cukup membalasnya wa'alaikum. Hanya sebatas itu. Kemudian, jika hal itu sudah menjadi protokol yang khusus, misalnya Anda sebagai seorang gubernur, ya, bupati, ya, dan sudah menjadi kewajiban, ya, yang diperintahkan, dan jika tidak melakukannya memiliki konsekuensi yang lebih besar dan lebih buruk, ya. Padahal mungkin jabatan Anda membawa kebaikan bagi kaum muslimin lebih besar daripada Anda harus meninggalkan hal itu semua, maka dalam hal ini dipersilahkan, ya. Dipersilahkan seperti mengucapkan apa namanya, salam, ya, kemudian apa itu Om Swastiastu, ya, seperti itu. Silahkan diperbolehkan dengan catatan, ya, dengan catatan protokol itu memang harus dilakukan. Karena jika tidak menimbulkan misalnya perpecahan atau menimbulkan madharat yang lebih besar. Tapi jika Anda memastikan bahwa ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja sudah cukup dan tidak menjadi suatu keharusan, ya, maka sebaiknya ucapan salam-salam selain itu ditinggalkan. Ya, jadi bisa dipahami, ya. Jadi ucapan salam ada dua, ya. Yang pertama yang mubah, kemudian yang boleh, dan yang haram, ya. Yang haram. Nah, kemudian, ya, yang haram ini, ya, dilihat dari kondisinya. Kalau madharatnya lebih besar daripada ucapan salam tersebut, ya maka silahkan mengucapkannya. Tapi tentu Anda lebih mengerti, ya, apakah protokol itu harus atau tidak. Ya, jika tidak, ya maka cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rasanya hal-hal seperti ini masih diperbolehkan. Wallahu alam, Anda lebih mengerti kondisi di lapangan. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan.
Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz. Sini masih ada satu lagi pertanyaan Ustaz. Apakah Ustaz masih berkenan? Dicukupkan saja ya. Beberapa sudah maghrib. Nah, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Kuat kita memiliki waktu yang qadarullah terbatas sehingga penjelasan tadi sekaligus menjadi penutup sesi pada hari ini. Semoga bisa dimaklumi dan jika ada pertanyaan yang belum sempat tersampaikan, semoga Allah karuniakan pertemuan serupa ini di lain kesempatan. Dan kini kita telah berada di penghujung kajian, bismillah. Ana mewakili seluruh peserta juga tim kajian Darun Nisa mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz. Teriring doa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Ustadz sekeluarga selalu sehat dan dalam penjagaan terbaiknya Allah Ta'ala. Tanpa mengurangi rasa hormat, Ana persilahkan kepada Ustadz apabila ingin meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Jazakumullahu khairan kepada seluruh peserta kajian kali ini. Semoga Allah berikan pemahaman yang membuahkan amal solih yang besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala dan Allah berkahi waktunya yang telah diberikan pada majelis ini. Ana mewakili tim kajian Darun Nisa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah menerima segala amal solih kita di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Terakhir, Ana pribadi mohon maaf apabila selama membawakan acara masih banyak kesalahan. Marilah kita tutup kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.